Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Tanlaisan Romeo dengan NIM 43124.104. Di sini saya akan membuat tutorial uji homogenitas menggunakan dua aplikasi. Yang pertama, aplikasi Microsoft Excel dan aplikasi SPSS. Pertama, kita mulai dari Microsoft Excel. Langkah awal yang kita lakukan adalah menuliskan atau menentukan judul dari data yang kita uji. Dalam contoh ini, saya akan ambil hasil ujian komunikasi persuasif dari kelas A dan kelas B. Setelah itu, kita masukkan data nilai mulai dari kelas A terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan data dari kelas B. Dengan begitu, tabel nilai sudah siap digunakan sebagai dasar untuk melakukan uji homogenitas. Jumlah data yang kita masukkan adalah sebanyak 50 nilai. Selanjutnya, kita membuat kode untuk masing-masing kelas. Kelas A diberi kode angka 1 dan kelas B diberi kode angka 2. Dengan begitu, data nilai dan kode kelas sudah siap digunakan untuk uji homogenitas. Tidak lupa teman-teman, setelah kode selesai dibuat, kita kemudian memblok seluruh tabel yang berisi data nilai dan kode kelas tersebut. Setelah itu kita rapikan tabel dengan menggunakan menu di Excel sehingga data lebih teratur dan mudah untuk dibaca. Langkah selanjutnya adalah kita membuka aplikasi SPSS. Pertama, kita klik pada menu variabel view. Di kolom name yang pertama kita singkat kata hasil menjadi HSL. Setelah itu kita ubah desimal menjadi 0 supaya data tampil tanpa angka desimal. Kemudian pada kolom label kita tulis kembali kepanjangannya, yaitu hasil ujian komunikasi persuasif. Jangan lupa pada menu align kita ubah pengaturannya menjadi center agar data terlihat lebih rapi di tengah kolom. Begitu pula dengan kolom kedua untuk kode. Pada kolom name kita singkat menjadi KD. Selanjutnya pada menu desimal teman-teman ubah menjadi 0 supaya tidak ada angka di belakang koma. Kemudian pada kolom label kita tuliskan kepanjangannya yaitu kode. Berikut kita masuk ke menu values. Di sini kita klik tombol titik 3 lalu mengisi kode. Pertama, pada bagian value, kita tulis angka 1, kemudian pada kolom label kita tuliskan kelas A, lalu klik add. Kedua, kita tambahkan lagi dengan cara yang sama. Pada bagian value, kita tulis angka 2, kemudian pada kolom label kita tuliskan kelas B, lalu klik add dan OK. Selanjutnya, pada menu align, tidak lupa teman-teman juga mengubah pengaturannya menjadi center. Setelah semua pengaturan di variabel view selesai, langkah berikutnya adalah kita berpindah ke data view. Di sini kita sudah bisa melihat dua kolom yaitu HSL untuk hasil nilai ujian dan kolom KD untuk kode kelas. Selanjutnya kita kembali ke Microsoft Excel, kita blok seluruh tabel berisi nilai ujian yang pertama dari kelas A. Kemudian kita salin atau copy data tersebut. Setelah itu kita kembali ke aplikasi SPSS dan menempelkan atau paste data tadi pada kolom HSL. Selanjutnya kita kembali ke Microsoft Excel untuk menyalin nilai dari kelas B. Nilai kelas B ini kita tempelkan pada bagian bawah dari data nilai kelas A, sehingga tersusun rapi menjadi satu kolom hasil nilai ujian. Selanjutnya, teman-teman kembali lagi ke Microsoft Excel untuk menyalin kolom kode, baik dari kelas A maupun kelas B. Kemudian kita tempelkan kode tersebut pada kolom KD di SPSS. Dengan begitu,
Data view di SPSS kolom HSL sudah terisi seluruh nilai ujian dari kelas A dan kelas B, sedangkan kolom KD berisi kode pembeda antara kelas A dan kelas B. Data ini sekarang sudah siap untuk dianalisis lebih lanjut dengan uji homogenitas. Langkah terakhir, kita masuk kembali ke aplikasi SPSS di bagian menu pilih Analyze, kemudian pilih Components dan klik One Way ANOVA. Selanjutnya kita masukkan variabel HSL atau hasil nilai ujian komunikasi persuasif ke kotak sebelah kanan. Lalu variabel KD atau kode kelas kita masukkan ke bagian faktor menggunakan anak panah. Setelah itu klik menu Options, lalu centang pada bagian Homogeneity of Variance atau tes uji homogenitas. Terakhir klik OK, maka output hasil uji homogenitas akan muncul. Oke, baik teman-teman, hasil akhirnya sudah keluar. Dari output SPSS, kita mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,792. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dari kelas A dan kelas B adalah homogen. Atau dengan kata lain, kedua kelompok memiliki variance yang sama. Dengan demikian, uji homogenitas yang kita lakukan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS sudah selesai. Sampai jumpa di tugas statistika yang berikutnya.